Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu berdoa. Ya, coba adik, siapa ini yang bisa pimpin doanya? Ya, adik Hamka bisa dipimpin doanya? Saya Bu. Baik, sebelum kita berdoa, Ya. sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah rabbi zidni iman warzuqni fahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Jadi di sini Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Hadir semua. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Baik, anak-anak. Sebelum Ibu lanjut, di sini kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Ibu minta Iya, Bu. di sini tidak ada yang ribut, tidak ada yang tengok kiri kanan ya, supaya bisa supaya bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ya. Baik, anak-anak, Ibu tanya dulu, masih ingat tidak materi kemarin yang Ibu jelaskan? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat materi kemarin tentang rukun iman? Ada? Iya, Bu. Ada, Bu. Masih ingat. Ya, rukun iman ada berapa? Ada 6 Bu Guru. Yang pertama, Iman kepada Allah. Allah. Yang Kedua, kedua, iman kepada malaikat. Kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Kepada qadar dan qadar. ya, baik anak-anak, untuk materi Ibu hari ini yaitu masuk pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu adalah pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para nabi. Dan yang ketiga, menerapkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok dulu ya. Jadi di sini jumlah siswanya ada 15. Ya, jadi Ibu bagi kelompok menjadi 4. Ya. Jadi yang 15 itu dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, dapat berapa itu satu kelompok? Tidak ada cuma itu, Ibu. Ya. Ya, sudah dibagi kelompoknya ya. Jadi sebelum Ibu membagikan kartu kepada kelompok masing-masing, di sini Ibu jelaskan dulu sedikit ya tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina atau Gunung Sinai pada abad ke-12 Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Kemudian kitab yang kedua itu adalah kitab
Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, pengajaran, dan hikmah. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Salem dengan bahasa Yunani. Kitab Injil berisi tentang keterangan ajaran yang membenarkan ajaran pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Kemudian kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pelantara malaikat Jibril. Al-Quran ditujukan sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran menjadi penyempurna dan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Isi pokok Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalat, serta kisah Nabi dan umat terdahulu. Kemudian yang terakhir itu penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 4. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran. Yang kelima, membenarkan seluruh informasi yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keenam, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, jadi itu materi yang Ibu jelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kita lanjut. Tadi kan Ibu sudah bagi kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok itu Ibu akan bagikan kartu. Ya. Dengar ini, anak-anak? Halo? Ya. Jadi Ibu akan bagikan kartu. Setiap kelompok itu Ibu akan bagikan kartu masing-masing mendapatkan kartu setiap kelompok. Nah, di dalam kartu itu berisi soal dan jawaban. Nah, jadi di sini setiap kelompok harus memasangkan ya. Di sini Ibu akan bagikan juga LKPD ya, karena LKPD itu adalah panduan anak-anak untuk memasangkan memasangkan ya. Karena kartu yang dibagikan itu masih dalam bentuk soal dan jawaban. Jadi LKPD itu adalah panduan anak-anak. Ya, jadi dari materi yang dijelaskan Ibu tadi itu sudah ada di situ jawabannya ya. Kecuali kelompok yang tidak mendengarkan penjelasannya Ibu tadi. Ya. Kemudian Ibu kasih waktu selama 5 menit dikerjakan. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. baik. Kalau sudah selesai, coba satu kelompok yang sudah selesai itu coba maju ke depan dulu. Dipresentasikan itu hasil hasil LKPD ataupun kartu yang Ibu bagikan tadi. Ya. Sudah, Bu ya? Sudah ya? Ya. Ya, baik. Sudah, Bu. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas, di sini Ibu akan membagikan soal, ya. Soal yang harus dikerjakan sekarang ya, sebelum Ibu tutup materi hari ini. Ya, Ibu kasih soal 2 saja ya. Ya, soalnya yang pertama itu
Apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Soal yang kedua, sebutkan nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu kasih waktu selama 3 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Dikerjakan ya? Ibu. Ya. Dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah Ibu diantar di depan ya. Nanti dikumpul di depan sini sama Ibu. Ya, baik. Ibu tanyakan kembali ya. Masih ada materi yang tidak dimengerti? Jelas, jelas, Bu. Iya, jelas ya. Kalau begitu, Ibu simpulkan saja ya. Jadi Ibu simpulkan, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi wahyu yang mengandung ajaran yang membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kemudian kitab-kitab ini ada 4 ya yang wajib kita imani. Yang pertama itu kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Hari ini kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan ya. Ya, masih ada? Ya, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.